Ya, coba lagi di TOS sama saya Andi Prasetyawan, dan selama 30 menit ke depan Anda akan saja menggali informasi langsung dari tempat kejadiannya. Dan saat ini saya juga bersama-sama dengan jajaran Kecamatan Pakal sedang melakukan semacam sidak terhadap persawahan yang ada di kawasan ini yang telah terjadi sebuah musibah. Saya mengatakan musibah begitu karena telah terjadi gagal panen akibat hama wereng yang melanda di persawahan Kecamatan Pakal ini. Memang tidak banyak yang tahu Pak ya, ternyata di Surabaya masih ada sawah yang cukup besar sawahnya, terutama di Pakal ini, dan menjadi produksi padi Pak ya. Pantauan dari pertanian, ini dari pertanian dulu Pak sebelum ke Pak Camat ini. Seberapa besar sih Pak pertaniannya? Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di Kecamatan Pakal ini masih 650 hektar, dan kebetulan yang kena serangan hama wereng ini hampir lebih kurang 80 hektar. Wah, berapa persen ya? 20% ya. 20% terkena hama wereng. Iya. Jadi akibatnya ya kayak gini ini, jadi mengering karena hama wereng ini sendiri menghisap cairan batang tanaman sehingga tidak bisa berlanjut sampai panen. Pak boleh tahu Pak kronologisnya seperti apa Pak sehingga menjadi musibah yang sangat mengerikan? Memang kalau dari Jawa ini dipikir ini rumput lah, namanya juga perkotaan kan begitu kan, ada beberapa lahan-lahan kosong yang dipikir nggak produktif, tapi ternyata ini adalah lahan produktif. Setelah didekati ini adalah padi-padi yang memprihatinkan begitu Pak. Seperti apa? Ya, jadi sebenarnya di petani sini ini sudah secara turun-temurun ya menanam padi. Satu musim rata-rata bisa bertahan karena sawahnya tak ada hujan ya. Jadi bisa 2 musim, 2 kali tanam artinya ya. 2 kali tanam. Nah, kebetulan tahun 2011 ini pada saat itu akhir Juni sampai awal Juli itu kena serangan hama wereng, dan secara sporadis ini jadi kami di lapangan sudah punya petugas penyuluh pertanian dan juga pengamat hama penyakit. Nah, ini sudah secara rutin untuk mengamati sehingga hama wereng ini karena datangnya sporadis dan begitu banyaknya dalam populasi perumpun ini, begitu sampai bukan hanya ekor ya, jadi puluhan ribu ini. Tanya saya, apakah waktu awal itu sudah terdeteksi Pak sehingga kok bisa sampai ini? Enggak tahu Kak, hampir seluruh pandangan saya ini sepertinya menguning semua begitu, habis begitu Pak. Biasanya gini, karena pengamatan di lapangan ini petugas kita kan terbatas, jadi satu kecamatan 1 orang. Jadi biasanya dari pengalaman yang ada ini pengamatan petani yang mengetahui dulu langsung lapor kepada petugas. Ditindak. Iya. Petugas baru dapat laporan baru bertindak ya. Iya, jadi karena petugas ini pengamatannya juga enggak di sawah ini saja, jadi antar kecamatan. Jadi begitu ada gejala biasanya petani tahu langsung kontak petugas, ditindaklanjuti dari petugas untuk mengamati wilayah sini. Jadi baru nanti kebijakan apa yang harus dilakukan oleh petani. Ya Pak Edi, ini sungguh mengejutkan lah ya. Di Surabaya ternyata masih ada pertanian, dan yang mengejutkan lagi ternyata gagal pada tahun ini begitu. Banyak yang tidak tahu lah, saya pikir dengan kondisi ini Pak. Seperti apa sih Pak? Pak di sini juga sebetulnya ini bingung juga, kita sama-sama bingung gitu Pak. Sebenarnya emang di Pakal ini masih banyak lahan kosong dan oleh warga dimanfaatkan untuk pertanian tambak dan juga sawah ini. Dan kebetulan yang sawah ini, yang padi ini luasnya hampir sekitar 600 hektar. Dan tadi saya tanya kepada petugas itu 1 hektar itu bisa menghasilkan hampir sekitar 5 ton. Cuman celakanya adalah pada pertengahan tahun 2011 ini hama wereng hampir menyerbu seluruh pertanian, dan saya lihat bukan hanya di Surabaya tapi di Jawa Timur ini hampir semuanya kena wereng. Nah, ini tentunya perlu kita waspadai untuk berikutnya. Karena apa? Saya juga ini merupakan satu kebanggaan khusus lah di Surabaya, yang kota yang sebesar ini. Ternyata kita masih bisa produksi padi ya. Bisa produksi padi, dan kualitasnya juga tidak kalah dengan padi-padi yang berada di Pulau Jawa, tanah Jawa yang lainnya. Cuman bagaimana kita bisa mengintensifkan ini
terus permasalahannya apa, ini yang harus kita temukan sehingga kita bisa jangan sampai terulang untuk tahun yang akan datang. Nah, diskusi ini juga dengan para petani yang di sini juga hadir semua. Para petaninya mungkin kita juga akan konsultasi bukan konsultasi ya, bertanya dengan para petani. Kira-kira para petani ini keluarnya seperti apa, mungkin jangan ditanggapi dari pihak pertanian. Kita saksikan setelah berikut ini.